Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial dasar untuk menyeting kolom-kolom AppSheet. Kita mulai saja dengan setelah Anda memiliki akun Gmail, setelah mendaftar akun Gmail free saja, Anda akan mendapatkan 15 GB untuk storage Google Drive Anda. Ini udah termasuk yang dipakai di Google Foto, Gmail. Jadi mohon diperhatikan apabila Anda nanti terkait dalam manajemen storage. Semisal Anda ingin membuat workflow tentang report yang di-generate ke dalam PDF maupun Excel, itu pilihannya kan ada hanya email saja atau email dan menyimpan file yang di-attach, yang dilampirkan. Jika kedua-duanya diaktifkan, jadi email and archive, maka dua-duanya akan berjalan. Artinya file itu akan tersimpan akan memakan storage di dua tempat, di storage email maupun di Google Drive-nya. Oleh karena itu mohon perhatikan kebutuhan masing-masing aplikasi. Kira-kira yang prioritas apa? Tetapi jika Anda pemula, mungkin bisa mencoba semuanya untuk mengetes apakah fungsinya bekerja semua atau tidak. Jadi intinya untuk pembelajaran. Oke, setelah Anda mempunyai Gmail, kemudian jika Anda menggunakan browser Chrome, maka ketika Anda masuk ke Google Drive, cukup klik di sini aja untuk mengakses. Nanti pilih Google Drive, maka langsung akan masuk ke akun Drive dengan email yang tadi sudah dibuat atau email yang bisa di manage di sini. Jadi sini kita bisa milih salah satu yang sudah pernah kita buat. Oke, selanjutnya kita membuat spreadsheet. Caranya tinggal klik aja tombol plus yang berwarna-warni itu di pojok kiri atas, dan kita pilih spreadsheet. Kita bisa dengan template maupun spreadsheet kosong. Kita pakai spreadsheet kosong saja. Oke, kita buat spreadsheet sesuai dengan tipe-tipe kolom yang ada di AppSheet. Ada banyak sekali tipe kolom, diantaranya yaitu ada address, lalu ada apps. Oke, kita yang berhubungan dengan location, jadi kita kelompokkan saja dulu. Misalnya address itu menunjukkan lokasi, kemudian lat long juga menunjukkan lokasi, dan xy juga menunjukkan lokasi. Lalu kita menuju ke numerik. Numerik itu ada number yang berupa angka, ada desimal, ada price, lalu ada persen. Lalu yang berhubungan dengan teks. Teks itu ada teks, lalu long text, lalu ada name. Lalu yang berhubungan dengan pilihan, kita
bisa memilih nilai-nilai yang ada di kolom itu yang sudah kita set. Itu ada enum, lalu ada enum list, ada color, dan ada ref. Nanti seperti apa kita ikutin terus tutorialnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk tetap mengikuti perkembangan dari channel ini. Lalu kita ada yang berupa image. Image itu ada image, lalu ada signature, ada drawing, lalu ada thumbnail. Selanjutnya yang berhubungan dengan change atau perubahan. Change ada change counter, change timestamp, change location. Dari namanya tentu kita bisa membedakan fungsinya. Jadi fungsi change counter, change timestamp, change location. Change counter berarti untuk menghitung perubahan, kemudian change timestamp untuk membuat timestamp apabila ada perubahan, kemudian change location juga akan merubah lokasi saat ada perubahan dengan kolom-kolom yang sudah kita atur. Lalu tipe yang lain ada show. Show ini adalah untuk membuat header ataupun page header maupun hanya sebatas judul saja. Jadi nanti pengaturannya seperti apa saja yang bisa dilakukan nanti kita akan praktekkan satu-satu pada AppSheet, pengaturan AppSheet, pengaturan kolom pada AppSheet. Ini di sini jika ada yang terlewat nanti kita akan tambahkan atau kita. Lalu ada yang berhubungan sama video, ada video. Video ini adalah untuk mengupload video. Lalu ada file. File ini bisa mengandung filenya bisa berupa video, MP3, PDF, Excel, dan lain-lain. Oke, saya kira cukup. Ini dulu, nanti kalau ada yang tertinggal nanti dijelaskan saat kita masuk ke AppSheet. Kita namain tipe kolom. Selanjutnya kita masuk, kita namain misalnya tipe kolom atau kolom saja, kolom. Lalu kita masuk ke AppSheet. Caranya ketik aja appsheet.com. Untuk pertama kita tentu perlu login. Login menggunakan email yang tadi kita buat. Pilih aja Google karena kita menggunakan Gmail. Lalu pilih akunnya yang mana. Lalu kita izinkan. Kita akan masuk ke galeri aplikasi kita. Dalam galeri aplikasi kita itu ada nama email yang kita pakai untuk membuat aplikasi. Kemudian ada My Apps. My Apps ini berhubungan sama kita punya aplikasi yang dibuat dengan akun ini, dengan akun
yang kita gunakan untuk login. Ini ada tanda plus untuk kita memulai. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit, jika Anda ini adalah informasi dari akun, jadi informasinya seperti apa. Jadi akun kita itu ada source-nya, kita bisa menambahkan dari layanan cloud yang lain atau dari akun Gmail yang lain. Akun Gmail yang lain ini kan Gmailnya absid.id@gmail.com. misalnya mau ngambil database source datanya dari Gmail yang lain, ya kita tambahin di sini. Atau selain Gmail juga kita tambahin di sini, semisalnya menggunakan MySQL atau Salesforce, Box, Dropbox, OneDrive, kita nambahnya di sini. Termasuk jika kita mau mengambil data dari Google Calendar kita. Saya rasa itu yang terpenting untuk my account. Kemudian ini informasi account kita, masih plan kelasnya adalah free, untuk gunanya untuk prototype atau personal, jadi tidak bisa di deploy ya. Kalau deploy kita perlu mengupgrade akun kita. Kemudian aplikasi information ini jika sudah ada, kita ada pemakainya berapa, statusnya saat ini apa, dan lain sebagainya. Kemudian sampel ini jika kita ingin melihat sampel-sampel yang sudah pernah dibikin sama dengan menggunakan platform Absid itu apa saja, jumlahnya cukup banyak, baik itu dari yang free maupun yang berbayar, yang dari pihak-pihak yang menyediakan sampel aplikasi yang kita bisa membayarnya untuk mendapatkan sampel aplikasinya itu. Kemudian di sini ada help, ada documentation, sangat penting ini untuk dipelajari jika Anda ingin benar-benar menguasai Absid, karena di documentation ini semua hal tentang Absid itu terdokumentasi baik di sini. Jika tidak cukup, Anda bisa ke community forum, dan di sini juga disediakan link ke video tutorial. Kemudian ini adalah jika ingin ke home yang lebih lengkap dari ini. Jika ingin menanyakan tentang harga dan segala macam, bisa minta ke support, solution, dan lain-lain. Oke, kita menuju ke My Apps lagi untuk kita belajar men-setting kolom-kolom kita. Kita tetap di prototype dahulu, jadi kita belajarnya mulai dari sini. Ketika klik ini, maka ada 3 pilihan. Kita bisa menggunakan ngambil dari sampel yang sudah ada, kemudian dari ide saja, kemudian nanti akan diterjemahkan oleh Absid ke dalam tabel sesuai dengan hal-hal yang kita ikutin dalam start with an idea ini. Kemudian jika kita start with your own data, artinya kita ngambil data yang sudah kita buat, artinya tabelnya kita ambil dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Ketika kita klik, maka kita harus mengisi aplikasi kita. Anda bisa memilih ini jika Anda ingin mendokumentasikan atau lebih merapikan aplikasi Anda, terdokumentasi di Absid dengan baik. Misalnya kita masuk ke sini, kemudian klik choose your data untuk kita diarahkan mengambil data yang sudah kita buat. Ini tadi kita buat dengan kolom, jadi kita tinggal klik saja. Tetapi jika file yang kita buat itu kita letakkan di folder yang
semisal di folder yang kita buat sendiri, kita bisa mencarinya atau bisa search saja sesuai dengan namanya yang kita buat. Kemudian kita pilih select atau klik 2 kali, maka AppSheet akan mengimport tabel tadi ke dalam AppSheet. Lalu setelah berhasil import, jika tabelnya ini berisi, jika spreadsheetnya berisi banyak tabel, maka yang akan terimport adalah tabel yang paling kiri. Tabel yang paling kiri. Meskipun sini banyak tabel, ya nanti hanya satu saja yang paling kiri yang akan terimport untuk yang pertama kali. Lalu kita setelah import itu kita masuk ke AppSheet Editor. Di AppSheet Editor ini itu kita memiliki tabel satu tadi, yaitu tipe kolom. Namanya tipe kolom karena kita kan punyanya tabel cuma satu, tipe kolom. Jadi sudah terimport di sini tabel namanya tipe kolom. Yang perlu diperhatikan juga di sini adalah di sini ada view kolom, yang artinya ketika kita klik maka ini akan diarahkan ke detail kolom-kolom yang ada di tabel kita. Nah, di sini ada view chart. Ini ketika kita klik kita akan diarahkan ke sini, sama persis. Jika di Excel ini tentu tidak bisa karena memiliki nama yang sama. Tetapi kalau di browser kan bisa. Jadi namanya ini persis 4DK. 4DK. Jadi ketika Anda mungkin filenya udah terlalu banyak, daripada mencari kemana-mana, Anda bisa mengklik view shorts-nya dari sini. Tapi syaratnya adalah jika Anda berada pada orang yang menguasai Google Drive-nya. Jika Anda atau jika kita copy atau mendapatkan spreadsheet itu dari linknya hanya sebatas link AppSheet, tapi kita tidak menguasai atau tidak sebagai kreator, maka ViewShot ini nanti akan meminta permission atau izin dari yang punya. Lalu kemudian view data ini adalah kita melihat data. Datanya isinya apa? Kita datanya masih kosong, belum ada isinya. Jika sudah ada isinya, maka di sini view data ini akan ada isinya. Ini bisa diakses tanpa permission. Tanpa permission ke Google Spreadsheet. Ini bisa melihat tapi tidak bisa mengedit. Delete jika Anda ingin mendelete tabel. Kemudian tabel name ini adalah nama tabelnya. Tabelnya itu kita namain apa, bisa berbeda antara yang di sini dengan yang di sini. Tetapi yang dipakai untuk rumus segala macam adalah tabel sesuai yang di sini. Meskipun di sini kita rubah, misalnya hanya kolom saja, ya kita nanti selanjutnya pakai nama rumus yang dipakai dalam AppSheet itu yang menggunakan nama kolom ini, bukan nama tipe kolom yang di spreadsheet, karena kita sudah rubah di dalam AppSheet. Lalu di sini ada update load. Ini artinya apa? Ini artinya memungkinkan kita untuk update, artinya kita bisa mengedit. Add artinya kita bisa menambah, dan delete artinya kita bisa mendelete. Kita coba dulu kita tambah dengan
kita save dulu, kita mencoba tambah datanya. Nah, ini add artinya kita mengaktifkan add. Jika kita nonaktifkan maka dia akan hilang. Nah, oke, kita add. Nah, tampilan baru dari AppSheet adalah sekarang formnya sudah ada boxnya, text boxnya sudah ya, text boxnya sudah ada kotakannya, ya namanya text box ya, ada kotakannya. Oke, misalnya kita input 1. Nah, ini karena tadi let long tipenya, jadi dia otomatis akan number kita isi 1, desimal kita isi acak aja, ini untuk mempercepat. Lalu long tag, ini A B, color kita pilih dari sini, misal kita pilih signature, kita bisa coret-coretnya, kemudian change counter kita biarin dulu. Kita save. Kita sudah punya satu data, isinya apa saja. Nah, ini tadi kita delete sudah, sekarang update. Jika kita klik update-nya dimatikan maka dia akan hilang. Ketika delete-nya kita klik maka delete sini akan hilang. Nah, oke, selanjutnya kita ke storage. Storage ini adalah tempat kita tadi itu mencari lokasi kita di mana sih spreadsheet kita. Yang terpenting adalah lihat source ID-nya, source ID. Jadi di sini source ID-nya belakangnya 4DK. Jadi kita cek 4DK. Jadi adalah alamat spreadsheet yang kita pakai. Kemudian security filter, ini security filternya nggak usah dulu. Jadi untuk awal-awal kita gunakan slice saja biar lebih mudah. Jadi itu bisa menggunakan slice tanpa menghidupkan security filter, karena nanti jika Anda masih dasar tentu akan kesulitan jika terdapat hal-hal yang tidak bekerja meskipun aplikasinya tidak error. Oke, kita save dulu. Jadi untuk dasar itu kita pakai cara yang biasa dahulu. Kemudian kita akan
mempelajari tipe-tipe kolom. Yang tadi bocorannya mungkin sudah ada ya. Saya kecilin sedikit biar agak kelihatan. Oke, selanjutnya yang terpenting yang mau saya sampaikan adalah kita harus menentukan key. Ini adalah key, ini adalah label. Key adalah primary key jika kita sudah terbiasa menggunakan database. Itu kita biasa, setiap tabel pasti ada primary key. Kemudian label adalah hal yang mau ditampilin ketika key itu dipakai. Jadi ketika kita mengetik ID customer, maka yang muncul bukan ID customernya, maka yang muncul adalah ketika kita klik fotonya ya foto customernya, atau foto sama nama ya foto sama namanya. Begitu juga kalau produk. Itu terjadi jika kita membuat ref dan refnya itu ngambil dari tabel, maka ID-nya tersimpan di spreadsheet, tetapi yang tampil di F-sheet adalah nama atau labelnya. Labelnya kita pilih apa saja. Oke, kita kemudian di sini ada row number. Ini jangan bingung, ini adalah defaultnya dari F-sheet, akan selalu memberikan row number, akan menghitung row number. Jadi jangan khawatir, meskipun Anda tidak menamai 1, 2, 3, 4, itu tetap Anda bisa menggunakan label 1, 2, 3, 4 itu jika dibutuhkan penomoran data input. Hanya saja karena row yang pertama dipakai untuk nama-nama kolom, maka dimulai dari row kedua. Jika Anda memanggil data Anda di baris ke 1, baris pertama yang diinput, maka Anda harus mengurangi 1. Berarti row number dikurangi 1. Row number ini tipenya selalu number, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dimulai dari baris yang kedua. Tuh. Berarti ini row numbernya berapa? 2. Jadi data yang kita input pertama itu nilai row numbernya itu 2. Jika Anda menginginkan itu nilainya 1, ya harus dikurangi 1. Kemudian kita menuju ke setting address. Apa sih bedanya address? Kita mulai coba buat misalnya kita mengetikkan jika tipenya address, itu akan ada rekomendasi dari Google seperti ini. Kira-kira yang mana yang mau dipakai, yang mau kita pakai, direkomendasikan. Jadi seperti halnya yang menggunakan googling. Jadi ketika kita mengetikkan alamat, meskipun belum lengkap, biasanya ada rekomendasi dari Google kira-kira alamatnya mana yang sudah pernah terdaftar di Google. Itu adalah tipe address. Ini menunjukkan lokasi. Jadi ketiga-tiga ini menunjukkan sebuah lokasi. Kemudian let long. Let long ini nanti ketika kita tipenya let long. Tipenya let long ini. Kan jika kita lihat dari atas tuh kan tipenya address, dan segala macam. Tapi saya mencoba mengelompokkan biar lebih enak pembahasannya. Address let long. Let long kita bisa langsung ngeklik di sini
dan kemudian kita bisa menggeser ke kanan dan ke kiri pinnya seperti ini. Itu tipenya lat long. Kemudian tipe XY, jika kita lihat settingannya, ini kita namakan kolom properties. Jadi kolom yang lengkap yang sebenarnya bisa kita lihat di kolom. Ini adalah tipe lengkapnya. Jadi ada nama kolom, kemudian show, tipe kolom. Lah, di sini nanti tipe detail itu nanti tiap-tiap kolom akan berbeda-beda, tergantung dari masing-masing tipe kolomnya. Semisalnya ini kan teks. Coba kita buat dia tipenya sesuai dengan nama kolom kita, yaitu kita mau mempelajari tipe XY. Nah, di sini ada URL for KML file. Jadi jika kita sudah mempunyai denah tetap untuk aplikasi kita bisa menguploadnya di sini. Atau kita bisa membuat background image, tetapi background image-nya ini berupa link, jadi bukan berupa gambar yang kita upload. Jadi kita masukkan link di sini, gambar kita nanti akan muncul. Misalnya coba kita gambar, cari coba denah rumah. Kita gambarnya denah rumah, lalu kita tunggu apakah di sini kita bisa ngambil salin alamat gambarnya. Lalu tanda petik untuk menunjukkan URL-nya. Mudah-mudahan bisa. Coba kita dan coba kita save dulu. Ini tipe XY yang tadi, maka kita bisa membuat denah. Jika kita mempunyai sebuah project, kita ingin menunjukkan lokasi di mana sedang progres, sedang atau apapun lokasinya, kita bisa menunjukkan dengan cara seperti ini. Tentu ini juga kita kelompokkan ke dalam location karena menunjukkan lokasi. Oke, seperti itu perbedaannya address, lat long, dan XY. Sebelum jauh, saya ingin menunjukkan tipe utuhnya jika kita men-setting sebuah kolom. Coba saya kecilin biar terlihat semua. Jadi di sini ada nama kolomnya, kemudian nama kolomnya, kemudian ini tipe kolomnya. Jadi ketika kita bicara sama tipe, maka kita memilihnya di sini. Kita pilih yang, jika kita ngomong key, maka key-nya ditaruh di mana. Key ini hanya ada satu untuk tiap tabel. Untuk label itu bisa dua dengan syarat yang satu adalah image, yang satu image, yang lain bisa teks atau bisa name atau bisa yang lain. Tetapi dia tidak bisa dua-dua jika salah satunya bukan image. Kemudian formula adalah tempat kita menuliskan rumus-rumus untuk membuat aplikasi kita berjalan seperti yang kita inginkan. Ini sama dengan initial value, tetapi hati-hati. Untuk formula ini adalah rumus-rumus yang tidak bisa
diedit. Artinya ini editable-nya dia akan hilang. Dia tidak bisa diedit. Tetapi initial value bisa diedit. Hati-hati initial value penggunaannya jika Anda menggunakan dalam sistem penjualan misalnya, ketika diedit maka update-nya dia tidak bisa mengupdate kolom yang lain, kecuali kolom yang lain itu Anda buat rumusnya di formula. Lalu di sini ada show jika kita memilih kolom mana yang mau ditampilkan atau kolom mana yang mau tidak ditampilkan, atau ditampilkan dengan syarat atau tidak dengan syarat. Kemudian editable sama juga, require juga sama. Editable artinya menginginkan kita bisa mengedit tabel kita, require mewajibkan bahwasanya tabel ini, kolom ini harus diisi. Ketika tidak diisi maka kita tidak bisa save inputan kita. Kemudian display name ini kita bisa memilih untuk tampilan nama tampilan di kolom kita. Ini berfungsi untuk kita semisal membuat survei. Membuat survei ketika kita tidak ingin kolomnya itu pada saat pembuatan kolomnya nanti biar olah datanya gampang, kan tentu kolomnya menggunakan inisial aja. Kolom survei misalnya survei poin 1, poin 2, poin ketiga. Tapi poin 1 itu kan ada poinnya. Misalnya poin 1 itu pertanyaan yang panjang, semua pertanyaan di survei itu panjang, Anda bisa menggunakan description. Jika display name ini dia namanya beda dengan nama, menginginkan nama yang berbeda dari kolom, tetapi Anda inginnya tidak terlalu panjang, tidak bisa panjang. Rasanya sekitar 50 karakter yang diizinkan jika memasukkan di display name. Jika di description ini Anda bisa cukup panjang, misalnya pertanyaan-pertanyaan kuesioner, survei segala macam bisa dimasukkan ke description ini. Jadi nanti kolomnya itu akan berisi pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang kita ajukan jika Anda menggunakan description. Kemudian kita juga bisa memilih itu bisa dicari atau tidak. Jika tidak show, jika show-nya kita matikan, otomatis set-nya ini tidak akan bekerja. Jadi ketika hati-hati Anda menghide, jadi ketika menghide Anda bisa memfilternya, misalnya kondisi tertentu itu bisa nanti dipelajari di step selanjutnya. Untuk dasar-dasar ya cukup diketahui itu. Jika show itu ditampilkan, jika tidak diklik maka kolom itu tidak akan tampil. Kemudian ada scan jika kita menginginkan kolom itu misalnya kolom berisi barcode, maka agar bisa scan maka kita perlu cek atau perlu mengklik scan ini. Kemudian NFC, PII saya kira saya belum pernah menggunakan dan karena memang enggak begitu banyak perangkat yang support NFC dan PII, kurang umum. Kemudian di sini ada view table, artinya kita akan kembali ke menu table sini untuk kolom ini. Kemudian add virtual column ini jika kita ingin menambahkan kolom virtual. Kolom virtual adalah kolom sama, posisinya sama seperti kolom-kolom yang ada di spreadsheet, hanya saja isinya nanti inputannya itu tidak akan disimpan di spreadsheet, tidak akan diinput di spreadsheet. Lalu regenerate structure ini berguna ketika kita mau menambah atau mengurangi kolom-kolom yang ada di spreadsheet. Misalnya kita mau menambahkan nih kolom apps, lalu kita mau
Yang terakhir itu kita tambahkan apps, kemudian di kolom pilihan ini sebelum color kita mau menambahkan, mensisipkan kolom di sebelah kirinya itu pilihan yes, no. Lalu kita regenerate structure. Ketika kita sudah meregenerate structure, maka kolom yang tadi kita tambahkan akan masuk ke kolom AppSheet kita. Tadi kita menambahkan yes no, sama yang terakhir adalah tipe kolom apps. Oke, sudah masuk. Jadi cara itu digunakan untuk meregenerate structure. Lalu apalagi yang fungsinya? Fungsinya juga kita bisa menggunakannya sebagai untuk ketika kita menambahkan atau menghilangkan rumus di dalam spreadsheet kita juga perlu melakukan generate structure. Misalnya kita mau membuat rumus. Misalnya gini. Ini if perhatikan, jadi tidak perlu bingung jika ada error. Mungkin itu ada bahasanya titik koma dan titik koma. Oke, kita sudah punya satu rumus di sini. Kita cek kolom yes no. Ini kolomnya namanya kolom yes no. Kita lihat apa yang ada di kolom yes no sebelum kita regenerate structure. Sebelum kita regenerate structure, kita buka auto compute. Nah, di sini masih kosong semua spreadsheet formula. Kita ingin memasukkan spreadsheet formula itu ke sini agar apa? Agar ketika kolom yang berhubungan itu kita terdelete, itu tidak akan berpengaruh pada nilai-nilai kolom selanjutnya, karena sudah ditarik di spreadsheet, udah disimpan, didokumentasikan rumus itu di sini. Nah, seperti ini kita mau menambahkan formula di spreadsheet maupun menghilangkan formula di spreadsheet, kita juga tetap harus melakukan regenerate structure. Coba kita lakukan regenerate structure. Lalu kita intip lagi untuk auto compute-nya apakah sudah terimport atau belum. Nah, rumusnya sudah terimport di sini. Oke, kita tidak butuhkan ini, saya hanya menunjukkan bagaimana cara fungsi dari regenerate structure itu sendiri. Oke, kita hapus. Coba kita regenerate structure lagi. Oke, sudah hilang. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke settingan kolom yang berikutnya. Setelah kita tadi yang pertama menyelesaikan tentang
location ya. Lalu kita menuju ke numerik yang berisi angka-angka. Number itu settingannya seperti ini. Jadi kita bisa memilih apakah mau ada separator ribuannya atau enggak. Kemudian kita bisa memilih standar, range, label, atau auto. Standar ini tampilannya seperti ini, seperti yang tadi. Jadi ini sama-sama tidak apa-apa ya. Jadi coba saya besarkan, kelihatan atau enggak. Oh, kita tambah. Nah, biar agak besar. Nah, number seperti ini. Coba kita klik ring. Ring jadinya seperti ini, bisa kita tarik kanan bawah. Jadi yang berhubungan sama numerik yang tadi, yang number, desimal, itu semua ada pengaturan ini, display mode. Kemudian kalau label adalah tidak ada apa-apa, ya hanya label saja dia. Tuh, standarnya ada tanda plus minusnya seperti ini. Kita bisa men-setting maximum value, minimum value, kemudian jika klik misal kliknya 2, maka bertambahnya 2, increase atau decrease stepnya. Nah, ini 2. Jika kita setting 3 ya 3. Oke, seperti itu. Desimal saya rasa sama. Jadi desimal hanya ada penambahan aturan di desimal digitnya ini. Jadi sama, yang di atas itu sama. Kemudian desimal digitnya ini yang tambahan yang berbeda dari number. Saya kira ini bisa cepat. Kemudian price juga sama, aturannya juga sama, hanya di price ini lumayan banyak. Jadi ada desimalnya, kemudian numerik di bitnya, tulisan show thousand separatornya juga ada. Lalu kita bisa memilih simbolnya mau apa. Lengkap, mata uang seluruh dunia ada, rupiah juga ada. Jadi tinggal dipilih aja, tapi defaultnya adalah dia dolar. Ketika kita set tipe kolom kita itu ke tipe kolom price. Nah, ini ada rupiah juga. Jadi nanti di sini akan ada RP-nya. Kemudian untuk persen juga sama, jadi tidak ada perbedaan yang bermakna untuk settingan kolom di tipe-tipe yang berisi angka. Ini sama kayak currency, hanya saja dia tidak ada currency-nya. Persen, lalu kita menuju ke, setelah numerik kita menuju ke teks ya, yang hubungannya sama teks. Teks tentu seperti biasa, teks bisa mengetikkan teks. Tentu saja ada batasannya. Kemudian jika Anda menginginkan teks yang lebih banyak, Anda bisa setting long text. Untuk settingannya dia tidak banyak, untuk text, long text dan segala macamnya tidak banyak. Hanya jika long text ini tampilannya akan agak lebar dia text boxnya. Oh, enggak juga.
Sama seperti nama juga tidak ada settingan yang khusus, sama seperti itu. Dan ini kurang saya belum begitu bisa membedakan antara teks dan name, karena dia juga tidak bisa otomatis ya di setting tuh misalnya tiap suku kata tuh hurufnya besar, itu tidak bisa juga. Oke, untuk teks saya kira sudah cukup. Itu settingan yang cepat karena tidak banyak hal yang bisa diekspos untuk numerik dan teks itu, karena isinya hanya inputan saja. Lalu kemudian kita menuju ke yang isinya itu pilihan. Jadi kita bisa memilih nilai-nilai yang sudah kita set dalam tabel kita. Misal kita bisa memilih, ini kan tipenya E6, kita klik dulu E6. Nah, tipe E6 ini kita bisa menambahkan value. Misalnya ini A, ini B, A, 2B, lalu yang ketiga C. Nah, jika kita menginginkan ada inputan yang lain, kita klik another value. Artinya ketika waktu berjalan mungkin ada hal yang belum masuk di dalam daftar list ini. Selain ABC, misalnya mau masukkan D gitu, maka klik allow other value. Kemudian jangan lupa klik auto complete other value. Nah, ini bisa bekerja jika kita menggunakan input modenya drop down list. Jika stack maupun button itu tidak akan berfungsi. Coba kita perhatikan perubahannya yang di samping. Jika button itu dia akan nampak ada tombol 3, tab 3 A, B, C. Kemudian jika stack itu hanya A, tulisan nanti di bawahnya B, kemudian di bawahnya C. Misal kita agak ke atasin dulu biar kelihatan. Nah, kelihatan ya, ini tampilan A, B, C, kemudian button ini stack A, B, C, atas bawah. Jadi dia satu baris ya, berisi hanya satu pilihan. Kemudian jika drop down list seperti biasa ada tanda panah ke bawah, ketika kita klik maka akan ada pilihan-pilihan. Nah, ini adalah kita bisa menambahkan nilai yang lain. Misalnya D belum ada, kita bisa langsung menambahkan D. Seperti itu. Lalu kita menuju ke E6 list. Nah, E6 list kita isi semisalnya sama C. Jika kita menginginkan hal yang sama, kita klik dua-duanya. Input modenya juga sama, jadi ada auto, stack, drop down sama. Perbedaannya adalah ketika E6 list kita bisa memilih lebih dari satu pilihan yang ada. Kita save dulu karena tampilannya hilang. Kita kembali ke E6 list tadi. Nah, ini E6 list kita bisa memilih 1, 2, 3. Kalau E6 tidak bisa. Kalau E6 kita hanya bisa memilih salah satu. Ketika kita pilih yang lain ya yang A-nya nggak jadi atau batal. Itu perbedaannya.
enum list, lalu kemudian ada color. Yes no nya coba kita tipe yes no. Nah, display yes no ini ada yang baru, yaitu di sini kita bisa mengset jika no value-nya itu nanti di ini benar-benar baru. Tadinya ketika kita memilih tipe kolom yes no ini, itu kita hanya ketik nanti akan muncul tab yes sama no. Jika ketika kita klik Y, maka nanti di spreadsheet akan terrecord true. Jika N, maka di spreadsheet akan terrecord false. Semisalnya kita buat nih yes or no display value-nya, kita bisa set ternyata sekarang. Kalau dulu kita perlu membuat if untuk merubah nilainya. Kalau sekarang tidak perlu, sudah disediakan sama AppSheet. Misal kita jadikan tidak, kemudian untuk yes itu kita jadikan setuju. Kita bisa mereset juga, bisa mereset. Nah, hilang dia. Kita ulangi, kita coba. Misalnya ini tidak setuju. Di sini yes, sangat setuju. Ini contoh saja ya. Di sininya belum muncul. Coba kita save aja dulu. Nanti kita buat form yang baru. Jadi ada hal yang baru di AppSheet, yaitu untuk perubahan yang tipe yes no tadi. Masih belum muncul untuk tipe yes no nya. Kita lihat, kita buat editable, otomatis dia tidak bisa mengedit, karena kalau tidak editable ya dia tidak muncul di form, karena form kan isinya untuk mengedit. Jadi ketika editable-nya kita uncheck ya dia nggak akan muncul. Kita save lagi ya. Kita mau coba untuk yang yes no nya ini. Address harus kita isi karena ini ada tanda bintangnya, artinya wajib. Nah, misalnya ini kita lihat yang tersave di spreadsheet seperti apa. Oh, di sini ternyata juga tetap yang tersave adalah true, hanya labelnya saja di saya yang sangat setuju. Jadi masih sama seperti kemarin, hanya saja labelnya yang berbeda. Jadi yang tadi persepsi saya di depan ternyata tidak seperti itu ya. Ini hanya label saja. Jika value-nya tetap false and true, jadi yang tersimpan di spreadsheet. Jadi hati-hati jika membuat rumus yang ada hubungan sama tipe kolom yes no ini, value-nya adalah false and true. Jadi bukan seperti yang di label, ini hanya label saja. Ini artinya jika kita menemukan tanda seperti ini, kita bisa membuat ekspresi. Artinya show itu bisa kita masukkan syaratnya. Jadi show artinya munculkan jika, perlihatkan jika. Jadi kolom ini akan terlihat jika apa, syaratnya apa, itu bisa.
jika semua ada tanda kayak gini, termasuk ini berarti juga bisa. Misalnya jika nomor 1 tidak setuju, jika nomor 2 nanti apa tidak aja atau gimana, tergantung pemakaian. Jadi untuk yang dasar jangan terlalu dipikirin ke sana. Kita lanjut untuk ke tipe pilihan yang lain, yaitu tipe color. Tipe color ini seperti ini. Tipe color ada green, ini ada berapa pilihan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 pilihan. Jadi ketika kita klik ini, ini saya rasa untuk website perlu develop ini lagi, karena tidak terlalu kelihatan mana yang sudah dipilih, mana yang belum. Harusnya jika sudah dipilih, mungkin warnanya bisa lebih cerah atau bisa lebih redup, atau ketika yang diklik ini yang lainnya redup, mungkin bisa dibuat seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan tidak kelihatan, hanya ada dia itu outline-nya saja, dan item saya rasa kurang terlalu kelihatan. Oke, kita coba save. Kita harus isi kolom addressnya, kemudian kita save. Kita lupa save yang di bawah. Oke, kita coba lagi. Kita pilih warnanya merah, kita save. Yang tersimpan adalah kita tunggu. Saya rasa belum keklik ya. Coba kita ulangi lagi. Karena tidak begitu kelihatan apakah sudah diklik atau belum. Tidak ada. Ini yang pertama tadi itu green. Coba kita ke pilihan yang lain. Nah, greennya bisa, nggak tahu ini red kenapa tidak bisa. Coba yang lain, karena kita mau lihat. Karena ini juga kurang kelihatan sekali. Jadi mungkin si website-nya nanti bisa mengembangkan. Nah, ini bisa. Coba sekali lagi untuk red-nya. Kenapa red-nya nggak bisa? Karena kecil sekali, jadi outline-nya kan kecil sekali, jadi tidak kelihatan. Ya, tetap tidak bisa. Jadi mungkin ini ada bug atau yang lainnya. Untuk color, intinya adalah yang dikembalikan adalah nama colornya. Ketika kita klik hijau ya green ya, akan tersimpan di spreadsheet. Lalu ref ini tidak intinya ini sebenarnya adalah untuk tingkat lanjut. Jadi untuk ref itu kita membutuhkan tabel yang lain yang perlu kita ref. Semisal kita pakai tabel ini saja lah ya, tabel ref. Sortnya tentu tidak ada, karena kita coba kita kolom, lalu kita pilih export. Kita dan coba kita save. Nah, tentu akan error karena tipe
kolomnya key-nya itu kita taruhnya di row number. Jadi dia tidak bisa row number digunakan untuk ref. Jadi hati-hati jika semisalnya kolom produk atau kolom customer, supplier itu tidak bisa menggunakan row number sebagai key. Harus ditaruh di yang lain. Misalnya address, kita coba. Nah, ternyata bisa. Coba kita lihat seperti apa jika ref itu nah, ref. Nah, kita labelnya adalah labelnya kita menggunakan nama di sini namanya kosong semua, hanya JH ini aja, yang pertama aja yang ada namanya. Maka di sini terlihat seperti ini. Ini namanya yang namanya kosong, yang labelnya kosong, dia kembali ke key-nya, nilai dari key-nya. Misalnya kita klik di sini, kita mau memperlihatkan, kita save. Bahwasanya nanti yang akan kesimpan di kolom ref ini adalah bukan JH ini, tapi adalah AS. Jadi key-nya yang muncul, yang tersimpan, bukan ini yang tersimpan. Itu perlu dipahami. Oke, untuk ref saya kira cukup sekian dulu. Lanjut ke tipe yang lain, yaitu yang berhubungan sama image, signature, drawing, dan lain segala macamnya. Untuk image tadi di awal-awal kita sudah nyoba image itu kita bisa ambil gambar dari galeri atau dari tempat lain. Kemudian untuk signature ini kita bisa menggunakan tanda tangan digital kita, masukkan saja. Kemudian drawing ini kita bisa menambahkan gambar. Misalnya kita mau menambahkan gambar nah, gambar. Kemudian kita ingin membuat catatan di gambar. Nah, misalnya seperti ini. Itu bisa dilakukan pada tipe drawing. Perbedaannya dengan signature hanya berisi untuk tanda tangan saja, untuk paraf. Kemudian thumbnail ini kita coba setting ke thumbnail. Nah, dia isinya akan berupa image, hanya saja dia lebih kecil ukurannya. Tentu di model kompresinya saja mungkin yang berbeda. Oke, saya kira itu cukup untuk yang image. Ini ada 4 macam, yaitu ada image, signature, drawing, dan thumbnail. Sudah kita perlihatkan perbedaannya masing-masing. Kita lanjut ke change counter, change timestamp, dan change location. Setting, kita klik propertiesnya. Jadi kita ubah jadi change counter. Change counter ini artinya kita akan menghitung perubahan, berapa kali berubah. Syaratnya, misalnya syaratnya kita buat kolom yang berubah itu adalah kolom yang di atasnya itu misalnya thumbnail ya. Thumbnail. Oke. Value-nya bisa disetting
bisa disetting misalnya value spesifik tertentu. Jika thumbnailnya namanya apa gitu bisa, tapi jika tidak ya sebenarnya ini paling gampang itu kita jangan thumbnail karena nanti akan ribet. Misalnya color deh, color biar enak. Coba kita setting dulu ke accumulate. Kita lihat perbedaannya antara accumulate dan reset. Ini penting untuk diketahui. Dari setting-settingan ini mungkin nanti kita akan mempunyai inspirasi bahwasanya oh ini cocok untuk pekerjaan ini cocok untuk pekerjaan ini dan lain segala macam. Di sini kita mau menunjukkan, lalu kita buat dulu yang itunya kita matiin dulu editable-nya ya, biar nggak kelihatan. Untuk yang thumbnail biar mempermudah pekerjaan kita. Nah, kita mau ini kan lebih enak, kita save dulu, kita biar enak mempelajarinya. Perubahannya seperti apa? Kita tadi settingnya adalah setting change counternya itu accumulate. Ingat-ingat change settingnya accumulate atau ulang-ulang lah, sering ulang-ulang aplikasi kita. Nah ini satu, dia tidak berubah, dia tidak berubah. Bagaimana dia bisa berubah? Coba kalau kita save dulu yang ini dulu. Tadi satu sudah, oh ini jadi dua. Karena dia sebagai key tadi, jadi tidak boleh sama. Nah di sini kan kita triggernya pakai kolom yang color. Kemudian change counternya di sini sudah satu, change counternya satu. Lalu kita pengen merubah. Nah ini katakanlah 3. Dia tetap satu, dia tidak berubah. Oke, kita save lagi. Jadi kalau accumulate itu dia tidak bisa berubah kecuali nil di sininya itu berubah. Sini seharusnya berubah, tetapi ini tidak bisa berubah. Itu untuk accumulate. Nanti kita coba untuk yang reset. Coba sekali lagi. Kita save hitam lagi. Nah, dia tetap nilainya 1. Lalu kita mau setting jadi tidak berubah ya kalau accumulate ya. Kecuali kita mungkin buat value spesifik, mungkin dia bisa berubah. Kemudian kita coba reset. Jadi nanti
bisa dicoba lebih banyak lagi untuk memahami ini. Tapi biasanya untuk change counter saya gunakan untuk membuat perubahan yang digunakan untuk trigger pembuatan report. Jadi tujuannya agar report yang dibikin dengan nama yang sama itu bisa berkali-kali, hanya dibedakan dengan change counternya aja. Jadi ketika change counternya jadi 5, selanjutnya nanti 6, maka change counternya juga akan berubah. Jika nanti nama filenya jadi 7, nanti change counternya juga berubah. Biasanya saya gunakan untuk yang setting accumulate seperti itu. Lalu kita ini coba untuk yang reset. Jadi kalau reset itu dia dalam form, satu form itu dia bisa berubah-ubah. Nah, ini bisa berfungsi ketika kita untuk hanya ngecek aja, ngecek ini ada berapa barang yang masih ada, tanpa kita banyak menginput row. Kalau yang accumulate tadi itu kan kita selalu menambah row untuk menghitung perubahan, tetapi di sini tidak. Jadi dalam satu waktu kita bisa membuat perhitungan. Itu perbedaannya antara reset dan accumulate. Lalu fungsinya antara change counter, change timestamp tentu sama. Change timestamp ya. Change timestamp kolomnya sama, kita buat color. Nah, ini tidak ada settingannya accumulate or reset, sama seperti change location. Change location kita sama. Change location. Jadi ketika kita mengklik ada perubahan kolom color, maka lokasinya akan berubah. Ini bisa digunakan untuk misalnya inspeksi, untuk ngecek inspeksinya apakah pada titik atau enggak. Misalnya kolom yang di trigger itu adalah kolom, istilahnya kolom status inspeksi, sudah diinspeksi atau belum. Ketika dia klik sudah, maka akan berubah locationnya. Itu bisa digunakan untuk membuat seperti itu. Jadi tidak perlu tiap hari menggunakan data input. Jadi dia kan hanya ngecek tiap hari nih kerjaannya udah beres atau belum. Tinggal nanti kalau mau bikin tuh hanya recordnya aja. Jadi hanya dibuat status ini on location or no, itu aja yang ke record. Jadi ID pekerjaannya sama ID pekerjaan, tanggal sama recordnya. Jadi tidak terlalu banyak tabel yang tersimpan, jadi ngirit database. Itu bisa digunakan untuk trik ini ya. Nah, di sini 084734. Kalau locationnya tentu tidak akan berubah banyak karena kan saya nggak kemana-mana, jadi kemungkinan tidak akan banyak berubah. Change timestamp kita udah, ternyata dia tidak bisa berubah. Nah, ini udah mulai berubah nih. 4813.
Coba kita tunggu, mungkin dia butuh waktu untuk menghitung waktunya. Seharusnya ini berubah sesuai dengan change timestamp-nya. Coba kita lihat kalau sudah. Apa ini tidak bisa berubah? Green. Coba kita trigger. Nah, dia berubah. Ketika hijau dia akan berubah. Ketika klik yang lain setelah hijau, setelah berubah dari hijau, dia tidak akan berubah. Nah, ketika kita klik hijaunya terus, dia akan berubah. Oke, sama seperti itu untuk change location, change timestamp. Nanti gunaannya bisa berkembang sesuai dengan aplikasi yang ingin dibuat. Kemudian untuk video sudah. Apps ini kita gunakan untuk membuat launcher. Misalnya kita save dulu. Misalnya kita ketik 6. File. Kita bisa mengupload PDF atau apapun itu, kita upload yang kecil saja ya filenya ya. Coba kita upload. Lalu kita coba untuk apps-nya ini belum kita isi, kita save. Nanti untuk video ternyata saya juga kalau video lebih seneng pakai yang tipe filenya untuk mengupload video-video ke dalam website kita. Jadi untuk file itu bisa mengupload MP3, kemudian video, dan dokumen-dokumen tipe dokumen yang lain. Nah, kolom filenya di sini. Lalu kita lihat. Nah, otomatis karena kita menyimpan tidak di dalam file, di drive luar, maka akan tercipta otomatis folder yang berisi gambar-gambar kita. Signatur yang berisi gambar itu akan berada pada kolom image, kemudian yang file berisi pada
Ini tadi yang kita upload barusan. Kemudian untuk tipe apps ini kita tidak bisa mengisinya karena ini hanya sebagai launcher. Jadi kalau kita isi di sini misalnya ini aja ya, cukup sampai sini kayaknya. Nah, biar nggak membingungkan. Nah, ini ya yang file pertama ya. Jadi apps ini digunakan untuk membuat launcher. Jadi ketika kita klik, maka akan menuju aplikasi yang kita cukup mengeklikkan ini, namanya ini, nama aplikasi kita itu kolom dan kodenya berapa. Itu kita taruh di tipe kolom yang aplikasinya ini. Nanti otomatis kita akan menuju ke aplikasi dengan kode ini. Jadi pembuatan launcher bisa menggunakan tipe kolom, tipe app selain menggunakan action behavior. Lalu ada yang tertinggal, yang penting yang selalu kita gunakan, yaitu tipe date time. Saya rasa tiga ini cukup penting ya. Time. Kita regenerate structure lagi untuk memanggil tiga kolom yang barusan kita buat. Kita tadi yang terakhir time date, ini sudah date time, kita buat date time. Nah, time itu date itu akan seperti ini. Jadi ketika kita klik ada tanda kalendernya seperti ini. Jadi kita bisa memilih kalendernya. Itu otomatis ada itu karena sudah di sini muncul rumus secara default juga. Jadi kita ketika kita membuat kolom, kita namain date sama time, itu tipe kolomnya juga sudah di set sama dia ke date dan time. Kemudian di sini inisialnya sudah dikasih rumus, yaitu today sama time now. Dan time now itu kita bisa, berarti ini susunannya jam, menit, detik. Kemudian date time kita bisa memilih ini date-nya di sebelah kiri, untuk time-nya sebelah kanan. Saya kira itu saja untuk settingan kolom. Saya kira sudah selesai sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke sesi pembahasan tentang UX. Jadi setelah
kita selesai di setting-setting kolom, kita mengatur UX-nya seperti apa. Oke, untuk tutorial kali ini saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.